Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Rahmawati dengan NIM 44014190043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menginisiasi pertemuan pada hari ini dengan materi IT Biologi mengenai pengembangan e-modul pembelajaran biologi interaktif berbasis 3D Page Flip. Dunia pendidikan saat ini memasuki era yang mendorong penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satu teknologi tersebut adalah media 3D Page Flip yang memadukan simulasi-simulasi interaktif dengan teks, gambar, video, dan animasi. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan dalam perkembangan bangsa, khususnya dalam bidang pendidikan. Berbagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran terus dilakukan, di antaranya melalui pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran biologi. Menurut Ausubel dalam Rahmah tahun 2013, faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu pada waktu tertentu. Pembelajaran bermakna terjadi apabila seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Dalam proses pembelajaran, seseorang mengkonstruksi apa yang telah ia pelajari dan mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Biologi merupakan salah satu ilmu yang erat hubungannya dengan alam. Biologi berisi fakta, konsep, dan proposisi atau hubungan antar konsep yang relevan. Menurut Daryanto 2013, modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Sedangkan menurut Wianto 2012, modul dilengkapi dengan berbagai petunjuk yang lengkap dan rinci, sehingga peserta didik dapat menggunakan modul dalam membelajarkan diri mereka sendiri. Modul merupakan materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri. Prastowo 2011. Dalam modul, siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Di samping itu, dalam modul siswa dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan. Dalam modul siswa pada saat yang bersamaan diberi materi dan tugas yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan modul dapat dibuat dalam sajian elektronik yang disebut modul elektronik. Sugianto, Abdullah, Elvianti, dan Mulali 2013 menyatakan bahwa modul elektronik adalah sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang disajikan ke dalam format elektronik yang di dalamnya terdapat animasi, audio, navigasi yang membuat pengguna lebih interaktif dengan program. Software 3D Page Flip Professional merupakan sebuah aplikasi software yang dapat digunakan untuk membuat buku, majalah, paper, dan lain sebagainya dalam bentuk elektronik. Software 3D Page Flip Professional adalah sebuah media yang setiap halamannya dapat dibolak-balik layaknya buku sesungguhnya. Perbedaannya hanya terletak dari segi publikasinya, yaitu dalam bentuk digital. Software 3D Page Flip Professional dapat memuat gambar, audio, video, serta hyperlink. Falah 2017. E-modul hendaklah memenuhi komponen-komponen yang meliputi 1. Karakteristik siswa, yang kedua, kesesuaian materi dengan keadaan atau kebutuhan siswa, yang ketiga, strategi pembelajaran, yang keempat, media dan cara penggunaannya, yang kelima, desain dan proses desain. E-modul dapat menampilkan daya tarik, bentuk, ukuran huruf, ruang, dan konsistensi yang serasi. Hal ini sejalan dengan e-modul juga harus memperhatikan elemen mutu modal yang meliputi format, daya tarik, bentuk, ukuran huruf, ruang, dan konsistensi. Daryanto 2013. Struktur modul menurut Surahman 2010. Modul dapat disusun dalam berbagai struktur sebagai berikut. Pertama yaitu judul modul.
Bagian ini berisi tentang nama modul dari suatu mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu petunjuk umum. Kemudian yang ketiga ada materi modul. Bagian ini berisi mengenai penjelasan secara rinci tentang materi yang akan diajarkan pada setiap pertemuan. Kemudian ada evaluasi semester. Evaluasi ini terdiri atas evaluasi tengah semester dan juga evaluasi akhir semester dengan tujuan untuk mengukur kompetensi mahasiswa sesuai materi kuliah yang diberikan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan e-modul. Media pembelajaran modul yang telah ditransformasikan dalam penyajian berbentuk elektronik atau e-modul dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar mandiri yang membantu siswa meningkatkan pemahaman secara kognitif. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari e-modul. Kelebihan e-modul. Yang pertama yaitu memungkinkan siswa mengakses informasi berbasis multimedia dalam bentuk audio, video, gambar, ataupun animasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang manipulatif yang tidak tersedia di lingkungan kelas yang normal. Kemudian memungkinkan siswa berinteraksi dengan media berdasarkan umpan balik aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian memotivasi siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan transfer pengetahuan antar siswa. Selanjutnya yaitu tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian siswa bebas berekspresi, terutama bagi siswa yang pemalu karena lebih nyaman ketika memiliki ruang dan waktu sendiri menggunakannya. Kemudian dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian untuk kekurangan e-modul, yaitu memakan waktu yang lama bagi siswa pemula yang belum mengenal perangkat digital. Kemudian media pembelajaran lain yang memerlukan komunikasi tatap muka berkurang karena komunikasi berjalan secara elektronik. Kemungkinan adanya masalah teknis karena banyak perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Kemampuan komputer atau smartphone mempengaruhi kecepatan mengakses secara efisien. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi. Salah satu contoh implementasi dari penggunaan e-modul adalah pada artikel implementasi e-modul, pengayaan, isolasi, dan karakterisasi bakteri dalam meningkatkan kemandirian belajar siswa SMA oleh Dia Anissa Kismiati pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian belajar siswa pada kelas kontrol dan eksperimen sama sebelum pembelajaran dalam program pengayaan dilakukan. Setelah dilakukan pembelajaran pada program pengayaan dengan menggunakan e-modul pengayaan isolasi dan karakterisasi bakteri pada kelas eksperimen dan tanpa menggunakan e-modul pengayaan pada kelas kontrol. Ternyata kemandirian belajar siswa meningkat dan pada kelas eksperimen rata-rata kemandirian belajar siswa lebih tinggi daripada di kelas kontrol. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa penggunaan e-modul, pengayaan isolasi, dan karakterisasi bakteri mendorong siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar. Hal ini disebabkan karena sifat e-modul pengayaan itu sendiri yakni self-instruction dan self-contained yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar setiap siswa. Daryanto 2013. Sifat self-instruction dalam e-modul menurut Winkel tahun 2009 dapat diartikan sebagai kemampuan siswa dalam membelajarkan dirinya sendiri tidak tergantung pada pihak lain. Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa e-modul pengayaan isolasi dan karakterisasi bakteri yang dikembangkan berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian belajar siswa kelas 10 di SMAN 1 Jetis. Baik, demikianlah inisiasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.